Halo, apa kabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas lagi sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Jungle yang dirilis tahun 2017. Film ini berlatar di hutan rimba, sebuah kisah nyata seorang pria bernama Yoshi yang tersesat di hutan Amazon pada tahun 1981. Pada kejadian aslinya, Yoshi kehilangan dua kawannya. Film ini mendapat rating 6,7 dari 10 menurut IMDb. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur filmnya, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Film ini berawal pada tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi, dan ini adalah orangnya, melakukan petualangan jauh ke Bolivia, Amerika Selatan. Adegan film berpindah ke dalam sebuah kapal. Yoshi bertemu dengan seorang bapak-bapak, dan ia pun berkenalan. Bapak itu bernama Markus, seorang guru yang hampir ketinggalan kapal. Ternyata Markus adalah seorang yang hobi berpetualang. Sama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualangan bersama. Pada suatu hari, mereka melakukan perkemahan di suatu tempat. Karena gabut, Markus jalan-jalan ke kios dekat kamp perkemahan. Markus bertemu dengan kawan lawannya yaitu Kevin. Sedikit info mengenai Kevin. Kevin sendiri jago dalam mengoperasikan kamera dan hobi mendaki gunung. Hal itu dibuktikan dengan Kevin ternyata berhasil menaklukkan hampir semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Diketahui Yoshi malah berkenalan dengan seorang wanita. Lalu mereka berdua minum-minum hingga tertidur di tenda. Keesokan harinya Markus dan Kevin pergi ke La Paz, sebuah kota di Bolivia. Mereka menyewa penginapan di sana. Ketika Yoshi berjalan di pasar, tiba-tiba disapa oleh orang asing dari Austria bernama Karl Ruprecht, atau lebih mudahnya sebut saja Karl. Entah apa motif Karl menyapa Yoshi. Lalu mereka mulai berbincang-bincang dan menceritakan pengalamannya. Karl bercerita dia bahwa pernah datang ke suku pedalaman di hutan Amazon. Di sana dia mengambil banyak emas. Walaupun sempat tidak percaya, Karl dapat membuktikannya dengan menunjukkan foto-foto saat perjalanan. Singkat cerita, Yoshi diajak untuk mencari suku Toromonas, suku yang mempunyai harta karun tersembunyi. Mendengar hal ini, Yoshi sangat bersemangat, dan ia mengundang teman-temannya untuk bergabung dalam ekspedisi mereka. Indians are here, Rio Colorado Chico. Flacho Polo here. We hike to Asariamas. Mereka hanya dimintai uang sebanyak $50 per orang untuk belanja persediaan makan mereka. Dan mereka pun dijanjikan emas untuk dibawa pulang. Setelah sudah melakukan persiapan, kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Sesampainya di tujuan, Yoshi, Markus, Kevin, dan Karl melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki. Yoshi dan teman-temannya pun sangat bersemangat karena mereka membayangkan membawa sebongkah emas ke dalam rumahnya. We ruined the whole planet. Stupid rangers. Let's protect what's already gone. Stupid heads. Mereka berkemah pada malam itu. Karl bercerita tentang suku primitif yang pernah dia temui di hutan ini. Keesokan harinya, di hari kedua mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka pun sangat menikmati perjalanan ini. Pada hari ketiga, Markus telah lelah dan berjalan lebih lambat dari mereka. Kemudian Markus memanggil-manggil Karl. Oleh karena itu membuat Kevin sangat kesal. Dan tiba-tiba sesuatu bergerak di semak-semak. Beruntung ini hanyalah penduduk lokal yang sedang mengembala sapinya. Mereka akhirnya bertemu Karl lagi dan tiba di desa Asariamas. Asariamas.
Malamnya mereka bersantai di daerah tersebut dan ditemani dengan beberapa penduduk lokal. Pagi harinya, Carl dan Markus mencari emas di sungai walaupun hanya mendapat sedikit saja. Hey! I found gold! Mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menghemat perbekalan. Carl menembak dan memburu sebuah monyet. Lalu ia menyantapnya dengan lahap. Namun Markus yang melihatnya pun merasa mual. It's just meat. It's good. Hari pun mulai berjalan. Dan ini adalah hari kelima. Di kondisi Markus yang sudah semakin lemah, yang menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyesali dengan kondisinya, yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Tetapi Markus pun tidak mungkin kembali ke penginapannya sendiri. Girl Scout, come on, it's this feat. You and me are handling it, right? Di pagi hari, mereka mendiskusikan bagaimana Markus bisa berjalan tanpa menghambat ekspedisinya. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk merakit dan berlayar di sepanjang sungai yang mereka temui. Hingga akhirnya, Carl tampak begitu cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Mereka terombang-ambing dan berhenti di bibir sungai. Karena emosi, kemudian Carl meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan sendirian untuk berburu makanan. Kemudian Yoshi mencari Carl di dalam hutan. Dan tiba-tiba, ternyata ada sebuah jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya, karena Carl dan Kevin tidak sepemikiran, mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yoshi mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Carl berpesan kepada mereka agar tidak mengarungi Malposo San Pedro. Itu adalah sebuah arum jeras yang diapit dua batu besar, dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi arum jeram tersebut. Pada akhirnya pun mereka berpisah. Hari itu Kevin dan Yoshi berangkat menyusuri sungai, sementara Carl dan Markus kembali masuk ke hutan. Oke, lanjut, lalu sampailah mereka ke Malpaso San Pedro, sebuah arum jeram yang bahaya yang sebelumnya telah dikatakan oleh Carl. Pada saat itu, arusnya sangat deras sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikannya. Kevin berenang ke pinggir sungai lalu mencoba menyelamatkan Yoshi yang sedang terjebak di tengah sungai. Tetapi sayangnya karena deras, akhirnya Yoshi pun hanyut dan rakitnya pun hancur berantakan. Beruntung dia tersangkut di batu dan akhirnya berhasil keluar dari arus sungai. Dia mencoba mencari dan memanggil-manggil Kevin, namun tidak ada respon dari Kevin. Hingga sore hari, dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di saat kondisi yang sudah lelah dan perut yang lapar. Akhirnya, Yoshi menemukan buah-buahan. Tapi tiba-tiba, Yoshi dikagetkan dengan sosok ular yang telah berada di pohon buah itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengambil ular tersebut dan memukulnya dengan batu. Malamnya Yoshi tertidur di bawah pohon beralas daun. Kemudian ia bermimpi dan berhayal sebuah restoran. Namun saat ia ingin memakan makanan di restoran tersebut, tiba-tiba ia menyadari bahwa itu semua adalah hayalannya. Di pagi harinya Yoshi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia menyadari ada benjolan yang bengkak di dahinya. Singkat cerita, pada malam harinya Yoshi kembali beristirahat. Dan tak diduga dia melihat Markus. Namun saat dia menyalakan senternya, Markus menghilang. Lalu Yoshi mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Dia melihat harimau yang sedang mengintainya di semak-semak tersebut. Yoshi pun panik dan segera membuat api dengan tabung gas portable miliknya. Dan malam pun berganti pagi. Yoshi yang merasa tidak nyaman dengan benjolan yang ada di kepalanya tersebut memberanikan diri untuk mengoperasinya. Ternyata di dalam dahinya tersebut ada hewan seperti cacing. Yoshi melanjutkan perjalanannya. Dia menemukan bekas tebasan pohon dan di depannya menemukan dua butir telur
yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal, Yoshi pun terpaksa untuk memakan telur itu mentah-mentah. Di sana, dia menemukan bekas perkemahan tradisional yang tersisa hanya bangunan hancur. Kemudian Yoshi membuka sebuah peta, berjalan seorang sendiri dengan kondisi basah dan kering membuatnya kakinya penuh luka. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain dia terus berjalan. Yoshi memutuskan untuk kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat. Sedangkan Kevin ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal. Dan kemudian Kevin pun dibawa ke daerah Rorena Bahwe. Kemudian Kevin meminta pihak berwenang setempat untuk membantu mencari Yoshi. Tiba-tiba scene berpindah kepada Yoshi. Ia melihat pesawat yang dikendarai oleh pihak wewenang dan Kevin. Namun karena jaraknya cukup tinggi, pihak wewenang dan Kevin pun tidak menemukan Yoshi. Karena tidak berhasil menemukan Yoshi dari udara, akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari 2 minggu, nelayan pun menolak untuk membantunya. Namun Kevin terus meyakinkan bahwa Yoshi masih hidup dan ia ingin membeli perahu miliknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencari Yoshi. Yoshi terlihat sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan. Tidak lama setelah itu, dia melihat seorang wanita. Ternyata itu adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Dia tanpa ketakutan melihat Yoshi. Tapi pada akhirnya mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, dia menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa wanita itu adalah benar-benar nyata, bukan hayalannya. Keesokan harinya, mereka mulai berjalan ke daerah Rorena Bahwe. Yoshi tampak sudah kehabisan dan kesusahan untuk berjalan, hingga dia berjalan menggunakan sebuah tongkat. Karena tidak saling memahami satu sama lain, mereka pun terus bertengkar. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat bahwa Yoshi sudah berhalusinasi, sangat depresi dengan keadaannya. Hari berikutnya, Yoshi terus berjalan. Ia mulai sulit membedakan antara halusinasi dan dengan kenyataan. Naasnya, saat melewati hutan, dia terperosok ke dalam lumpur hidup dan badannya lama-lama mulai terhisap, sampai dia kelelahan hingga tertidur. Saat terbangun, Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya, dan perlahan menariknya hingga dia bisa keluar dari lumpur tersebut. Yoshi pun sudah kelelahan dan menyerah. Namun tiba-tiba Yoshi mendengar bisikan kecil bahwa ia harus ke tepi sungai agar bisa ditemukan. Yoshi merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut. Lalu ia membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut-semut itu menggigitnya. Mungkin dia berpikir bahwa rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya. Hal itu juga membuat dia berjalan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Akan tetapi sesampainya di sungai, dia pun tidak menemukan apapun. Sampai di malam harinya, hanya ada kura-kura yang menghampirinya. Dia pun berbicara dengan kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya agar tetap hidup. Dalam keadaan seperti ini, Yoshi sudah pasrah harapan untuk diselamatkan. Pada saat ini, Yoshi hanya memikirkan kematian. Keesokan harinya, Kevin masih mencari. Dan dia berhenti karena arus sungai di depannya sangat deras dan sulit untuk dilewati oleh kapal tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba tidak disangka Yoshi pun terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depan Yoshi. Yoshi pun menatap ke arah Kevin. Yoshi yang lemas pun tidak sanggup untuk berteriak. Untungnya Kevin juga melihat Yoshi dan bergegas untuk kembali ke tepian dan memeluk Yoshi. Yoshi di sini sudah tampak lemah dan tidak sanggup berjalan lagi. Akhirnya Kevin membawa Yoshi ke daerah Rana Bakung. Penduduk setempat mengucapkan selamat karena telah berhasil menyelamatkannya dari hutan. Gracias. Setelah kondisinya membaik,
Yoshi dan Kevin pun kembali ke penginapan di lapas. Mereka menunggu Carl dan Marcus berhari-hari namun tidak ada kabar dan tidak kunjung kembali. Akhirnya film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film tersebut adalah harta yang paling berharga adalah nyawa kita sendiri. Jika kalian mempunyai pendapat lain, ada kesalahan dalam menarasikan alur cerita film ini atau mau menambahkan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sekali lagi, thank you yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.